seperti orang kaya keras. Artinya ada dua kombinasi yang ingin kita miliki. Ini yang harus kita pelajari, jangan hanya sibuk dalam pelayanan, tapi juga kita membangun. Kenapa? Ketika kita melayani, kita mengandalkan kekuatan kita. Waktu ada masalah kita kuat. Saya senang sekali dengan Daud. Daud sekali kedewasaan. Makanya sampai dia berkata ketika dia punya pergumulan, jiwaku pujilah Tuhan. Dia bilang sama dirinya untuk bisa memuji Tuhan tengah pergumulan. Makanya Daud bisa menjadi seorang raja. Ini yang membuat akhirnya seringkali kita bimbang, ragu akan kuasa Tuhan karena kita kurang membangun hubungan dengan Dia. Saya senang sekali tadi di awal tadi. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, kuatkan untuk menjadi penyembahmu. Terlampau kecil Tuhan ubah masalah kita. Kalau lutut saja bisa Tuhan ubah jadi berkah. Kalau air di kanan saja bisa Tuhan ubah jadi anggur. Apalagi masalah kita. Terlampau kecil kita anggap. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, itu semua baik adanya. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, kenapa seringkali bangsa Israel ketika dia mulai berperang, dia jatuh, dia kalah? Kenapa? Saya merenung kepada Tuhan segini, terima kasih. Karena Tuhan mau bangsa Israel kembali mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Di saat kita mulai menjauh dari Tuhan, jangan pernah berpikir hidup ini akan enak. Jangan. Masalah makin enak. Tapi kan Pak Pendeta aneh tuh orang Pak Pendeta di luar Tuhan, Pak Pendeta hidupnya enak-enak aja Pak Pendeta. Diberkati Tuhan, kita banyak. Bukan itu tujuan kita menyembah Tuhan untuk kita supaya diberkati. Bahkan itu bonus bagi kita, karena kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola. Itu hanya bonus. Tuhan ciptakan kita untuk menyembah Dia. Makanya dari dalam dan ingin menyembahmu Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa menyembah Dia? Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena Tuhan ingin disembah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, kalau malaikat jatuh dalam dosa, dia buang ke neraka. Tuhan buang malaikat ke neraka. Tapi coba kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke dunia untuk menyaring kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya hidup kita di hadapan. Jangan pernah kita pandang enteng atau remeh kasih karunia Tuhan. Minggu lalu selesai ibadah, saya bincang-bincang dengan teman saya dari Korea. Dia minta saya bimbing secara rohani. Jadi mulai setiap minggu saya akan bimbing dia secara rohani, kami melalui handphone. Lalu saya bilang, benar, Tuhan itu maha baik. Nah, saya percaya Tuhan itu maha pengampun. Benar. Tapi ingat, Tuhan itu dalam kitab Wahyu juga adalah hakim yang adil. Kalau bicara tentang hakim, berarti Dia akan memutuskan, akan ada nanti hukuman yang akan kita terima sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita lihat hakim dunia ini, misalnya kita dituntut dengan pasal ini, maka kita akan menerima hukuman segini. Begitu juga dengan aturan kita. Lalu, tapi Dia mau pengampun, benar mau pengampun kalau kita mau kembali kepadanya. Kalau kita nggak mau kembali kepadanya, iya. Makanya dikatakan dalam orang yang kukasihi akan kutegur dan kuajar. Untuk apa Dia tegur dan ajar kita? Untuk membawa kita kembali kepada-Nya. Akhirnya dia belajar mengerti, oh iya, Tuhan maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, tapi Dia juga hakim yang adil. Makanya seringkali kita berpikir, oh iya
dia Tuhan itu baik. Memang benar baik, saya tidak mungkin Tuhan itu baik. Tapi kadang-kadang diizinkan sesuatu terjadi untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kehidupan kita seperti apa. Ada kebimbangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana melayani masalah Tuhan? Kalau Tuhan ambil sesuatu dari kita, pasti Tuhan ganti. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Saya bersyukur sekali ketika saya dipanggil melayani. Malam saya bincang-bincang karena ada pergumulan yang saya hadapi. Ada satu sisi kekhawatiran dalam hidup saya. Karena saya tahu perjuangan ini mendapatkan ini cukup berat. Saya bilang sama orang saya bilang, kenapa begini? Ini masalah bisa selesai saya buat, tapi saya akan kembali seperti yang dulu. Saya tidak mau. Saya bilang sama beliau, kalau saya menelpon atau menelpon dulu tidak punya rumah, rekam saya dulu. Ini selesai masalah. Tuhan pasti dia akan bantu. Saya bilang, kalau di kami, ketika kami meminta begitu, kami tetap sakit. Jadi ketika kita punya utang sakit, kita nggak akan pernah bisa terikat. Kita nggak akan pernah bisa lepas dalam ikatan itu. Bilang dengan jadi artinya mengenal inilah yang sama dalam hidup Tuhan. Jika kau memutuskan, saya bilang sama Allah, Tuhan saya tidak mampu buat saya kecil sekali bisa mau, tapi saya tidak mau saya seperti ini. Lalu mau saya mau seperti Maria. Tidak bahas. Kenapa kau mau seperti Maria? Dia dulu mengeluarkan itu. Bayangkan bisa sampai Yesus yang menangis ketika dia meminta tolong. Tuhan tolong Tuhan. Lazarus kau datang mati. Kalau kita yang menangis minta tolong Lazarus, betul ya? Ketika kita punya pergumulan wajar. Tapi ketika saya merenungkan ayat ini, ketika Maria datang memohon kepada Yesus yang menangis Yesus, aduh, betapa besarnya kasih Tuhan. Berarti dia betul-betul mengenal siapa Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau Bang, saya pengen seperti Maria. Saya nggak mau lagi capek. Anda mau bertinggal waktu saya mau banyak duduk di bawah Tuhan. Tapi waktu begini datang ini dia bilang begini. Jika engkau memutuskan ada satu sikap yang ingin kamu ambil, setan tidak senang. Setan tidak senang. Ketika kita putuskan kita untuk mau pergi beribadah, Bapak Ibu pikir setan senang? Banyak nanti masalah dibuat yang inilah mah, yang inilah begini, yang itulah begitu. Ya, yang macamlah masalah. Ya. Makanya Tuhan bilang, engkau buat satu alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Setan sudah siapkan 1001 alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Ya, yang beginilah, yang begitulah, yang beginilah, yang begitu. Semua masalah. Kalau saya bilang, tidak apa-apa. Kita lakukan kita, sisanya serahkan sama. Apapun yang terjadi, semangat kok. Dua hal ini, tiga yang paling indah, bisa fokus kita. Kalau saya dari sama murid-murid, banyak sekali loh, mulai ini berat sekali. Saya percaya, kalau ada ujian nanti saya mau yang keras. Kalau ada badai pasti akan ada pelangi. Kalau ada pergumulan pasti ada jalan keluar. Itu iman saya. Kayak dia berkata, semua akan indah
saya ngomong. Saya bilang dalam hati saya bilang sama jiwa saya belajar bersama. Saya serah, waktu saya bilang dalam waktu saya menghadapi pergumulan ini, saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini kehendak yang Kau izinkan terjadi, biarlah terjadi. Saya nggak mau melawanmu Tuhan, saya nggak mau kembali seperti dulu, saya mau berserah sama. Kalau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti kita mau beri yang terbaik. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Di ayat 28 dikatakan, Yohanes 14 ayat 2. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana. Dan ia memanggil engkau. Lu bayangkan, tadi Marta yang mencari Yesus, sekarang gantian Yesus yang mencari Maria. Betapa indahnya itu kita kalau Tuhan mencari kita. Betapa indahnya waktu Tuhan bisa berkata, bukan engkau bantu. Jangankan Tuhan yang ambil. Kadang-kadang anggota DPRD aja manggil kita sibuknya minta ampun. Lagi ngapain, lagi nyuci pun kita tinggalkan. Lagi masak pun kita matikan, biar aja sih dipanggil aku sama ini. Betul ya? Kadang-kadang jangankan Tuhan, kadang-kadang anggota DPRD aja manggil. Gak usah anggota DPRD, lurah manggil kita. Ada apa itu mau bagi-bagi berkat, kata. Kita tinggalkan semua. Camat anggota apa tuh? Ini bantuan dari apa? Kita tinggalkan semua. Betul kan? Lagi masak pun udah gak apa-apa, nanti kita sambung masaknya itu. Lagi nyuci pun udah gak apa-apa, cucian itu gak baunya. Nanti pun bau, tambahin soalnya berwangi. Kita tinggalkan. Tapi coba Tuhan